Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke dalam pembahasan bahasa di dalam teks berita. Jika sebelumnya tadi kita membahas tentang struktur, sekarang kita membahas tentang bahasa dalam teks berita. Ibu harapkan kalian bisa membaca teks berita yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh teks berita yang Bu Rina ambil dari media online. Utuh ya, ini teks berita. Perhatikan bahasanya. Kalau tadi kalian memperhatikan bagian-bagiannya, sebelumnya kalian memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita mau memperhatikan bagian yang terkecil dari teks ini, yaitu bahasanya. Nah, di dalam kebahasaan teks berita, kali ini kita akan mempelajari hal seperti ini. Nah, ini bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, kata kerja mental, dan bahasa baku. Ya, ini yang akan kita pelajari di dalam materi teks berita. Bahasa yang digunakan itu seperti apa ya? Nah, kali ini kita mau mulai dengan yang pertama, yaitu bahasa baku atau standar. Bahasa yang biasa kita gunakan di dalam kita berkomunikasi yang tidak tercampur dengan bahasa daerah. Bahasa yang tidak tercampur dengan bahasa gaul. Misalnya dimasukin, dikeluarin, kata imbuhan in dan in ini bukan standar baku dalam bahasa Indonesia. Tadi saya pergi ndek sana. Ndek itu bukan juga bahasa yang baku. Dalam teks berita selalu digunakan bahasa Indonesia yang baku, yang standar, yang formal. Mengapa demikian? Karena yang membaca itu adalah seluruh orang yang memahami. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya di dalam menulis teks berita. Kecuali jika beritanya itu dimasukkan ke dalam berita bahasa lokal. Misalnya ada koran Jawa. Ya otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa pun ini adalah bahasa Jawa yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia dan berada di kelas bahasa Indonesia, otomatis teks berita yang kita bahas hari ini adalah teks berita yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kita belajar tentang apa tadi? Bahasa baku, itu adalah bahasa standar, bahasa formal. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai oleh tanda petik jika ditulis, jika diungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, misalnya kata hari ini telah terjadi banjir dan menimpa 5 desa. Menurut informasi dari kepala desa. Nah, kalau ada kata menurut, itu namanya bukan kalimat langsung. Itu berarti merupakan kalimat tidak langsung yang langsung diucapkan oleh orang pertama. Nah, kita akan belajar juga konjungsi. Ini merupakan kelanjutan dari kalimat langsung. Kalimat langsung adalah yang diucapkan, tapi kalau kalimat tidak langsung, kalimat yang didengar oleh orang lain. Misalnya seperti ini. Ibu berkata,
Saya mau ke pasar. Kemudian kalian mengulangi, ibu tadi ngomong apa? Ibu berkata bahwa dia mau ke pasar. Nah, kata bahwa di sini tidak langsung. Di dalam kalimat tidak langsung, penggunaan konjungsi bahwa itu digunakan. Ya. Kemudian ada lagi, diperhatikan di buku kalian di halaman 17, kata kerja mental, kata yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di desa itu setelah tertutup tanah longsor. Para ahli berasumsi bahwa COVID-19 ini akan berakhir setelah vaksin ditemukan. Ada kata berasumsi, ada kata membayangkan. Ya, ini adalah kata kerja mental. Kemudian penggunaan konjungsi keterangan waktu dan tempat. Siapa yang bisa menjelaskan konjungsi keterangan waktu dan tempat? Konjungsinya dulu, setelah itu, ya. Nah, kemudian penggunaan konjungsi temporal. Ini adalah contohnya.